Assalamualaikum saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, sudah beberapa bulan lamanya Abu Nawas tidak muncul lagi di istana. Baginda Raja Harun al-Rasyid kemudian berencana memanggil Abu Nawas agar datang ke istana. Akan tetapi, beberapa pengawal mengabarkan jika Abu Nawas sedang sakit karena akan melahirkan. Mendengar kabar tersebut, Baginda Raja tentu saja merasa kaget. Tiba-tiba saja Baginda Raja ingin menjenguk Abu Nawas di rumahnya. Baginda Raja kemudian memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menyiapkan unta kesayangannya dan segera pergi menuju ke rumah Abu Nawas. Setelah melihat Baginda mendatangi rumahnya, bukan main girangnya Abu Nawas saat itu. Dengan penuh hormat, Abu Nawas pun berkata, "Wahai Baginda yang mulia, ada apakah gerangan paduka datang ke rumah hamba yang hina ini? Rasanya, selama bertahun-tahun lamanya, baru kali ini Baginda mendatangi rumah hamba," tanya Abu Nawas. Wahai Abu, tujuanku ke sini karena ingin mengetahui keadaanmu, jawab Baginda Raja. Pengawalku berkata bahwa engkau dikabarkan sedang sakit dan hendak melahirkan. Engkau juga katanya sedang menunggu dukun beranak. Hal ini sangat aneh. Ketahuilah, sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang, aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki mengandung, apalagi sampai melahirkan. Itulah sebabnya aku datang ke rumahmu, jelas Baginda Raja. Akan tetapi, Abu Nawas tidak menjawab pertanyaan tersebut. Ia hanya tersenyum mendengar penjelasan sang raja. Wahai Abu Nawas, coba jelaskan, siapa lelaki yang hamil dan siapa dukun beranaknya? Tanya Baginda Raja penasaran. Mohon izin paduka yang mulia. Dahulu, konon ada seorang raja yang mengusir seorang pembesar istana. Namun, setelah 7 bulan berlalu, tanpa alasan yang jelas, sang raja kemudian memanggil kembali pembesar tersebut ke istana. Hal ini tentu saja ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Secara otomatis, tentu melanggar adat dan agama, juga dapat menggegerkan seluruh negeri, jelas Abu Nawas. Jika seorang mengeluarkan titah, dia tidak boleh mencabut perintahnya lagi. Apalagi itu dilakukan ibarat menjilat air ludah sendiri. Karena itulah tanda-tanda seorang pengecut. Oleh karena itu, hal ini dapat diibaratkan dengan seorang lelaki yang hendak bersalin. Sedangkan dukun beranak yang ditunggu adalah kedatangan Baginda Raja ke rumahku ini, ucap Abu Nawas. Kedatangan Baginda artinya hamba sudah melahirkan. Sedangkan yang dimaksud dengan bersalin adalah hilangnya rasa sakit atau takut hamba kepada Baginda, lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam membisu. Dia nampaknya sedang memikirkan sesuatu yang telah dilakukannya terhadap Abu Nawas. Dikisahkan, pada suatu ketika ada 2 orang ahli spiritual yang merasa penasaran dengan kecerdikan
Abu Nawas. Mereka berdua kemudian berencana mengerjai Abu Nawas dengan cara mengajaknya melakukan sebuah perjalanan dengan dalih perjalanan suci. Setelah semua persiapan dilakukan, akhirnya kedua ahli spiritual itu pun pergi ke rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, mereka melihat Abu Nawas sedang memberi makan keledainya. Mereka kemudian menunggunya dan dipersilakan masuk oleh istri Abu Nawas. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan tamunya pun berbincang-bincang sejenak. Kedatangan kami ke sini sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami. Ajak ahli spiritual yang berkepala botak. Wah, dengan senang hati. Kapan waktunya? Tanya Abu Nawas polos. Besok pagi, kata ahli spiritual yang berambut panjang. Baiklah, kalau begitu kita bertemu besok pagi, kata Abu Nawas menyanggupi. Keesokan paginya, mereka bertiga berangkat bersama. Abu Nawas mengenakan bagian jubah seorang sufi. Sementara kedua orang ahli spiritual memakai baju identitas kebesaran mereka. Karena tidak membawa bekal, di tengah-tengah perjalanan, mereka semua merasa kelaparan. Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma untuk membeli makanan bagi kita bertiga? Karena kami akan melakukan ritual dahulu, kata salah seorang ahli spiritual. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma atau bantuan dari satu desa ke desa yang lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas langsung membelikan makanan yang cukup untuk mereka bertiga. Akhirnya, Abu Nawas kembali menemui kedua ahli spiritual tersebut dengan membawa makanan. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga." "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli spiritual yang berkepala botak. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja. Sedangkan bagian kalian, terserah kalian mau dimakan kapan saja," pinta Abu Nawas. "Aku tidak setuju. Kita harus selalu bersama dalam berbuat apapun, termasuk makan," kata salah seorang ahli spiritual. "Betul, aku pun tidak setuju. Karena waktu makanku besok pagi, bukan sekarang," kata ahli spiritual yang lainnya. "Bukankah aku yang kau suruh untuk mencari derma? Dan sekarang telah kutukar dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri. Itu tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Kedua ahli spiritual tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagiannya. Kali ini Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Akan tetapi Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian saja?" kata ahli spiritual yang berkepala botak kepada Abu Nawas.
Perjanjian apa? Tanya Abu Nawas. Kita adakan domba. Siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka akan mendapatkan bagian yang terbanyak. Yang kedua, lebih sedikit. Dan yang terburuk akan mendapatkan paling sedikit. Abu Nawas pun setuju. Dia tidak memberikan komentar apa-apa. Tak terasa, hari sudah semakin malam. Kedua ahli spiritual itu ternyata sudah tertidur pulas. Abu Nawas saat itu tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kalau kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu tanpa berpikir dua kali. Abu Nawas pun langsung memakan habis makanan tersebut hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kenyang, baru Abu Nawas tidur. Esok paginya, mereka bangun secara bersamaan. Ahli spiritual yang berkepala botak dengan wajah berseri-seri bercerita. Tadi malam, aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan surga. Merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini. Ahli spiritual yang berambut panjang mengatakan bahwa mimpi itu benar-benar menakjubkan. Lalu giliran dia menceritakan mimpinya. Semalam, aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana guruku masih hidup dan aku bertemu dengan beliau. Yang paling membahagiakan adalah aku diberkatinya. Ahli spiritual yang berkepala botak juga memuji kehebatan mimpi temannya itu. Namun Abu Nawas hanya diam. Ia tampaknya memang tidak tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga menceritakan mimpinya, kedua ahli spiritual mulai tidak sabar untuk menanyakan mimpi Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun bercerita. Kalian tentu tahu siapa Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Nah, tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau bertanya apakah aku berpuasa atau tidak. Aku jawab, aku sedang berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka puasa karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu. Jelas Abu Nawas tanpa ada perasaan bersalah sedikit pun. Kedua ahli spiritual itu pun akhirnya hanya bisa melongo mendengar cerita yang disampaikan Abu Nawas. Mereka di sepanjang perjalanan akhirnya hanya bisa menahan lapar. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai langganan warung makan di kota sebelah. Warung tersebut berada di dekat pasar, sehingga setiap kali Abu Nawas selesai menjual barang dagangannya, pasti Abu Nawas mampir untuk makan. Pemilik rumah makan pun sampai hafal dengan kesukaan Abu Nawas, yaitu sepiring nasi ayam ditambah telur dan teh hangat. Karena sudah langganan, si pemilik warung pun mengetahui kondisi dagangan Abu Nawas yang terkadang laris atau bahkan tidak laku sama sekali. Ketika dagangan Abu Nawas tidak laku,
maka dia tidak akan menagih pembayaran makanan yang disantap Abu Nawas. Dia kemudian mengumpulkan tagihan Abu Nawas dan meminta bayaran ketika dagangan Abu Nawas laris terjual. Hingga suatu siang, Abu Nawas merasa sangat lapar. Dia pun kemudian mampir ke warung langganannya dan segera memesan makanan seperti biasanya. Setelah selesai makan, Abu Nawas kemudian berkata ke pemilik warung, "Tuan, beberapa hari ini mungkin aku tidak berjualan. Jadi, bulan depan aku akan ke sini lagi, sekaligus melunasi semua tagihan." Baiklah, untuk pelanggan seperti Tuan Abu Nawas, tentu kami akan melakukan yang terbaik, ucap pemilik warung. Hari demi hari berlalu dengan cepatnya. Tidak terasa, sudah hampir 1 bulan sejak terakhir Abu Nawas makan di warung langganannya. Hari itu, dagangan Abu Nawas kebetulan terjual semua. Abu Nawas pun telah mengantongi uang yang lumayan banyak. Dia kemudian mampir di warung langganannya dan seperti biasa, Abu Nawas memesan 1 porsi nasi ayam ditambah telur dan teh hangat. Setelah selesai makan, Abu Nawas pun kemudian berniat membayar semua tagihannya. Jadi, total berapa Tuan? Sekalian sama tagihan makan saya bulan kemarin, tanya Abu Nawas. Sebentar, saya hitung dulu. Total tagihannya yaitu 100 dinar, kata pemilik warung. Mendengar jawaban pemilik warung, Abu Nawas yang sedang minum teh pun tersedak. Dia tidak menyangka total tagihannya akan sebesar itu. Padahal dalam perhitungannya paling-paling hanya sebesar 20 dinar. Tuan, yang benar saja. Masa tagihan makan saya sampai segitu banyaknya? Pasti ada yang salah itu, ucap Abu Nawas. Benar Tuan Abu, ini tagihannya sebesar 100 dinar, tidak ada yang salah, kata si pemilik warung. Coba kau jelaskan, masa sampai sebesar itu? Aku tidak percaya, jawab Abu Nawas. Sekarang, coba Tuan Abu pikir, ayam yang 1 bulan lalu Tuan makan, kalau dibiarkan, dia tentu akan beranak pinak dan menghasilkan banyak telur. Selain itu, telur yang Tuan makan, jika ditetaskan, sudah menjadi anak ayam dan dijual, harganya pasti lebih tinggi dari telur yang Tuan makan, jawab pemilik warung. Ada-ada saja alasannya. Ayam dan telur yang aku makan kan sudah mati. Mana bisa beranak pinak. Tuan jangan mengada-ngada. Pasti Tuan mau memeras aku ya, bantah Abu Nawas. Saya tidak mau tahu. Pokoknya Tuan Abu harus membayar 100 dinar. Kalau tidak mau, akan saya laporkan ke Tuan Hakim, ancam pemilik warung. Saya tidak takut. Lebih baik kita pergi ke Tuan Hakim, biar dia yang memutuskan perkara ini, kata Abu Nawas. Pemilik warung dan Abu Nawas pun kemudian bergegas pergi ke rumah Tuan Hakim. Hari sudah menjelang sore ketika mereka berdua sampai di rumah Tuan Hakim. Si pemilik warung ternyata sudah mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Tuan Hakim. Bahkan dia seringkali mengirimi makanan. Tentu saja hal ini membuat keputusan yang dibuat oleh Tuan Hakim
menjadi berat sebelah dan lebih memihak kepada si pemilik warung. Saya rasa alasan yang dikemukakan pemilik warung ini masuk akal, Kata Tuan Hakim. Masuk akal bagaimana? Coba Tuan Hakim bayangkan, ayam yang saya makan kan sudah mati. Mana bisa beranak pinak? Jawab Abu Nawas. Meski Abu Nawas mencoba mengemukakan berbagai alasan, namun Tuan Hakim tetap pada pendiriannya. Dia tetap memihak kepada pemilik warung. Mengetahui hal tersebut, Abu Nawas pun kemudian berkata, Karena hari sudah sore dan menjelang maghrib, saya minta perkara ini diputuskan besok saja. Akhirnya pemilik warung dan Tuan Hakim pun menerima usul Abu Nawas. Pemilik warung dan Abu Nawas pun berjanji akan datang lagi keesokan harinya. Di sepanjang perjalanan pulang, Abu Nawas terus memikirkan bagaimana caranya agar bisa memberi pelajaran kepada Tuan Hakim dan pemilik warung. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun terus berpikir. Setelah melaksanakan sholat tahajud, Abu Nawas kemudian berdoa, memohon petunjuk kepada Allah agar diberi kemudahan dalam menghadapi perkara yang sedang dihadapi. Keesokan harinya, setelah memakan sarapan yang dibuatkan istrinya, Abu Nawas pun berangkat menuju ke rumah Tuan Hakim. Abu Nawas berjalan dengan rasa percaya diri dan seulas senyum tersungging di bibirnya. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, Abu Nawas melihat pemilik warung makan sudah ada di sana. Bahkan Tuan Hakim dan si pemilik warung terlihat sedang asik berbincang sampai tidak menyadari kedatangannya. Pemilik warung yang kemudian menyadari kedatangan Abu Nawas pun berkata, Hai Tuan Abu, mengapa baru datang? Kamu sudah saya tunggu dari tadi. Ya, kami sudah menunggumu dari tadi. Bagaimana kamu Abu? Sudah siap membayar tagihanmu? Tanya Tuan Hakim. Maafkan saya Tuan Hakim. Saya terlambat karena ada urusan penting. Ada warga desa saya yang meminta biji jagung untuk ditanam. Terus, sudah kamu kasih biji jagungnya? Tanya Tuan Hakim. Sudah Tuan. Tadi saya lama karena sebelum saya kasihkan biji jagungnya, harus saya rebus dulu beberapa saat biar matang. Jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sontak pemilik warung makan dan Tuan Hakim tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak mengerti bagaimana bisa biji jagung yang sudah direbus akan ditanam dan menjadi pohon jagung. Ada-ada saja kok Abu. Mana bisa seperti itu? Biji jagung yang kau rebus tentu sudah mati dan hanya bisa dijadikan makanan, bukan untuk ditanam, kata Tuan Hakim. Mending jagung itu dijadikan makanan yang enak saja, tentu lebih lezat, timpal pemilik warung. Mendengar perkataan pemilik warung dan Tuan Hakim, Abu Nawas pun dengan santai berkata, Nah, itulah, kalian berdua saja mengerti hal itu. Coba kalian pikir, mana bisa ayam yang sudah mati bisa beranak pinak? Mendengar perkataan Abu Nawas, Tuan Hakim dan pemilik warung seketika terdiam. Muka mereka merah pada menahan malu. Mereka tidak mengira Abu Nawas bisa sesetik itu membalikan keadaan. Akhirnya, Abu Nawas pun terbebas dari kewajiban membayar tagihan makanan yang berlebihan.
Dia hanya membayar harga sesuai pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.